Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur data. Sebelum saya mulai menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Mawardani, kelas Informatika 11 dengan NIM 19113287. Yang pertama yaitu proses pengurutan data. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu proses pengurutan data secara descending menggunakan metode pengurutan selection sort. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu descending. Descending adalah pengurutan yang terbesar ke yang terkecil, sedangkan selection sort itu yaitu merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat semestinya. Ya, bisa kita lihat ada angka 25, 357, 48, 37, 12, 5, 27, 33, 88, 91, 120, 165. Nah, ini angka acak. Kita akan menggunakan selection sort untuk mengurutkannya dari angka terbesar sampai angka terkecil. Oke, yang pertama yaitu data awalnya, yaitu 25 dan 57, yaitu tukar tempat karena indeks ke-1 lebih besar dari indeks ke-0. Selanjutnya indeks 2 membandingkan data yang ada di sebelahnya 48 dan 25. Selanjutnya indeks 3 membandingkan data yang di sebelahnya 37 dan 25. Selanjutnya indeks 4 membandingkan data di sebelahnya. Nah, karena 12 lebih kecil dari 25, maka tidak ada terjadinya perubahan. Nah, selanjutnya indeks 5 membandingkan data di sebelahnya. Nah, karena angka 5 ini lebih kecil dari 12, maka tidak ada terjadinya perubahan. Nah, selanjutnya indeks 6 membandingkan data di sebelahnya. Nah, 27 lebih besar dari 25. 27 lebih besar dari 25. 27 lebih besar dari 5. 27 lebih besar dari 12 dan 27 lebih besar dari 25. Selanjutnya yaitu indeks 7 membandingkan data yang ada di sebelahnya. Nah, indeks 7 ini ada angka 33, maka yang dibandingkannya itu bandingkan itu yaitu 5, 12, 25 dan 27. Selanjutnya indeks 8 ini membandingkan data yang di sebelahnya. Nah, indeks 8 ini yaitu 88 membandingkan 5, 12, 25, 27, 33, 37, 48 dan 57. Selanjutnya indeks 9 membandingkan data yang di sebelahnya. Nah, indeks 9 ini angka yaitu 91. Maka yang dibandingkan yaitu 5, 12, 5, 12, 25, 27, 33, 37, 48, 57 dan 88. Selanjutnya yaitu indeks 10 membandingkan data yang di sebelahnya. Nah, indeks 10 ini yaitu 120. Maka dibandingkan ke kiri yaitu 5, 12, 25, 27, 33, 37, 48, 57, 88 dan 91. Nah, indeks 11 membandingkan data yang di sebelahnya. Yaitu indeks 11 itu kan 100, maka yang dibandingkan itu ke kiri berarti 5, 12, 25, 27, 33, 37, 48, 57, 88, 91 dan 120. Dan yang terakhir yaitu indeks 12 membandingkan data yang di sebelahnya yaitu 65. Indeks 12 ini kan 65, maka yang dibandingkan ke kiri yaitu 5, 12, 25, 27, 33, 37, 48 dan 37. Dan 57, mohon maaf. Nah, inilah hasil data yang dirubah menggunakan descending. Yaitu indeks 0 itu adalah 120, indeks 1 adalah 100, indeks 2 adalah 51, indeks 3 yaitu 88, indeks 4 65, indeks 5 57, indeks 6 48, indeks 7 37, indeks 8 33, indeks 9 27, indeks 10 25, indeks 11 12 dan indeks yang terakhir yaitu indeks 12 adalah 5. Yaitu selanjutnya itu
Yang kedua, membuat ilustrasi yang menggambarkan proses pencarian angka pada NIM. Oke, yaitu dengan metode sequential search. Nah, sekarang saya menggunakan NIM saya untuk mencari untuk mencarinya. Nah, yaitu elemen yang dicari adalah 3, indeksnya yaitu 01, indeks 19, indeks 21, indeks 31, indeks 43, indeks 5, 2, indeks 8, 6, indeks 7, 7. Kan, nah, N-nya itu sama dengan 7. Nah, kan agar menjadi indeksnya agar menjadi 8, banyaknya 8, maka tambahkan maka n-nya itu ditambahkan 1, masukkan angka 3. Jadi 0, indeks 01, indeks 19, indeks 21, indeks 31, indeks 43, indeks 52, indeks 68, indeks 77, indeks 8 dan 83. Elemen yang diperiksa yaitu 19113. Elemen 0, 1, 2, 3 dan 4. Elemen larik yang dikembalikan yaitu indeks 5. Maka elemen yang dicari 3 berada di indeks 4. Selanjutnya yaitu ilustrasi menggambarkan proses alokasi dinamis dan operasi yang harus ditambahkan untuk melengkapi potongan kode. Nah, ini adalah kode kosong yang akan saya isi di slide selanjutnya. Yang pertama dulu yaitu ilustrasi menggambarkan alokasi dinamis. Yang pertama itu file program CVP-nya dan file header-nya langsung ke compiler, terus habis compiler langsung ke file library, file object dan file object lainnya. Nah, kalau sudah di situ langsung ke linker. Nah, kalau ke linker langsung ke file executable. File executable itu kalau tidak salah yaitu file yang dapat dieksekusi artinya. Selanjutnya yaitu operasi yang ditambahkan untuk melengkapi potongan kode. Nah, kode yang kosong tadi itu saya isi dia menjadi seperti ini. Nah, potongan kode yang tadi itu yang saya isi itu ditambahkan dengan kali key sama dengan 20 dan seterusnya. Hasil compilernya yaitu 10, 15, 62 dan 62. Saya akan menjelaskan mengapa bisa dapat 10, 15, 62 dan 62. Nah, integer kali pi sama dengan new integer. Kali pi-nya sama dengan 5, integer kali key sama dengan new integer juga. Kali key sama dengan 20. Nah, 2 dikali kali pi, kan kali pi itu sama dengan 5, berarti 2 dikali 5 hasilnya 10. Nah, sedangkan kali ki dikurangi 5, kali ki itu sama dengan 20 dikurangi 5 hasilnya yaitu 15. Nah, sekarang ki sama dengan p, kali pi sama dengan 5, kali ki sama dengan 62. Nah, sekarang karena ki sama dengan p, otomatis dua-duanya menjadi 62 dan 62. Sekarang yang selanjutnya itu yang terakhir perbedaan sequential search dan binary search. Binary search. Yang pertama itu binary search ya. Metode ini diterapkan pada sekumpulan data dalam suatu array yang sudah terurut ascending, yaitu ascending itu yang sudah saya jelaskan tadi. Belum saya jelaskan. Sekarang saya jelaskan ascending itu dari terkecil ke yang terbesar. Nah, atau descending yang tadi saya jelaskan, descending dari kecil dari besar ke kecil. Akan tetapi metode ini memiliki kelemahan jika ada dua data yang sama maka hanya satu yang akan ditemukan.
Contohnya lihat gambar yang ada, data yang akan dicari adalah 1, misalkan X-nya itu sama dengan 1. Pertama kita membandingkan X dengan nilai pertama 12 X. Nah, jika nilai yang dibandingkan dengan X tidak sama, maka dilanjutkan ke nilai berikutnya, yaitu di indeks 1 ada 5, indeks 2 ada 23, indeks 3 ada 47, indeks 4 ada 1. Nilai ditemukan pada, nah sekarang nilai yang ditemukan pada indeks keempat adalah 1. Berarti kan data yang dicari adalah 1, maka berada di indeks keempat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sequential search. Sequential search merupakan konsep pencarian pada array satu dimensi, di mana metode yang digunakan adalah membandingkan data yang terdapat di dalam kumpulan data tersebut mulai dari data pertama sampai dengan nilai yang dicari ditemukan tanpa pengurutan data terlebih dahulu. Jika data yang dicari ditemukan pada proses pencarian dihentikan, contohnya misalkan ada 9 data terurut secara ascending. A 9 sama dengan 2, 7, 11, 16, 21, 22, 29, 31, dan 99. Nah, carilah data X sama dengan 31. Nah, nah sekarang ini adalah yang sudah diurut. 31 berada di indeks 6. Nah, caranya yaitu yang pertama yaitu karena data sudah diurutkan, maka langsung saja cari posisi tengah. Posisi awal plus posisi akhir dibagi 2. 0 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi posisi tengah berada pada indeks 4. Nah, 2 bandingkan data yang dicari X sama dengan 31 dengan yang di tengah indeks, yaitu indeks 4. Indeks 4 itu angkanya yaitu 21. Di kolom angka 21. Nah, 31 lebih besar dari 21, maka posisi tengahnya ditambah 1. Abaikan data yang berada di kiri, karena posisi tengah plus 1, maka posisi awal dimulai dari indeks ke-5 dan posisi akhir indeks ke-8. Keempat, ulangi langkah kedua, posisi awal plus posisi akhir dibagi 2. Berarti 5 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 6,5. Nah, 5-nya itu diabaikan, jadi posisi tengah adalah indeks ke-6. Indeks ke-6 itu adalah 31. Nah, data yang dicari sama dengan data yang berada di posisi tengah, jadi data di indeks ke-6. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.